Halo sahabat Primakom, berjumpa lagi dengan saya Regi di Primakom Inspiring Talk. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi membuat hampir sebagian besar pelaku bisnis terombang-ambing. Dan hal ini tentu menambah beban berat para pelaku industri. Belum lagi, di tengah kondisi seperti ini, dunia bisnis juga harus menghadapi tantangan di tengah era transformasi digital. Untuk membahas hal ini, hari ini kita telah terhubung dengan seorang narasumber yang luar biasa, karena di usia mudanya, beliau telah menjadi seorang CEO. Beliau adalah CEO dari Harvest. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fendi Satria Wongso. Hai Pak Fendi, apa kabar? Halo Ibu, luar biasa selalu. Luar biasa nih semangatnya. Oke Pak Fendi, mungkin teman-teman dan sahabat Primakom belum kenal nih sebenarnya. Who are you Pak? Ya kan, apalagi di tengah jajaran CEO sekarang udah banyak yang top 30 nih. Pak Fendi one of them nih ya, soalnya kan dan sebagai CEO di perusahaan Harvest ya, Pak Fendi ya? Iya betul. Bukan yang kue ya? Cerita dulu nih about Harvest nih. Iya, Harvest ini bukan yang kue ya, ini Harvest sekarang kartu ucapan. Baru mau nanya tuh. Iya, Oke. Orang selalu salah mikirnya. Sebelumnya, thank you so much atas kesempatannya untuk sharing hari ini, Ibu Regi dan Primakom. Jadi, perkenalkan, tak kenal maka tak tahu, sayangnya nanti dulu. Saya Fendi Satria. Sekarang ini seperti yang tadi sudah di-mention Ibu Regi, sekarang saya nge-lead dan manage perusahaan keluarga bergerak di bidang gifting dan stationeries, membawa brand namanya Harvest. Jadi perusahaan ini sebetulnya sudah sejak 1985 ya. Awal pertama kali itu sebetulnya Harvest dimulai dari kosannya ayah saya. Jadi beliau tuh suka tulis-tulis kata-kata motivasi untuk dirinya sendiri dari nempel di tembok-tembok ke kamar kosannya. Dan suatu hari ada temennya datang ke kosannya, itu nyontek tulisannya beliau. Oke. Waktu dicontek, terus ditanyakan, kenapa kamu contek sebenarnya tulisan ini? Soalnya bagus gitu. Ternyata kejadian ini nggak terjadi cuma sekali, ada lagi orang yang nyontek tulisannya. Lalu mulailah terbesit ide, ini kalau misalnya ada orang nyontek, berarti sebetulnya ada pasarnya ini, gitu. Jadi sebenarnya dari 1985 itu belum ada yang namanya kartu ucapan sama sekali. Oke, menarik nih. Terus? Jadi si Bapak akhirnya mencoba memberanikan diri, ngumpulin modal. Kebetulan waktu itu mamah saya itu ada di kosan sebelah, jadi ceritanya tetanggaan nih gitu. Akhirnya mulai ngumpulin modal, mulai cetak kartu ucapan itu gitu. Ditawarin 1 toko, 2 toko, 3 toko. Awalnya tuh orang nggak percaya sama sekali kartu ucapan itu gunanya apa gitu. Akhirnya setelah beberapa toko, bahkan puluh toko ya, akhirnya ada yang terima kartu ucapan ini tadi, dan dari situlah mulai berkembang, kita pesat, kita jadi bisa dibilang salah satu pendobrak gifting industri di Indonesia. Gitu. Wow, luar biasa. Berarti udah cukup lama ya, Pak? Ternyata dari 1985 ya, berarti. Iya, berarti berapa tuh? 30... Luar biasa loh. 35 tahun ya lebih ya? Iya, 36 ya, Pak ya, berarti ya? 36 tahun ya? Iya, luar biasa. Wow. Terus gimana ceritanya? Kok bisa akhirnya meneruskan usaha itu? Karena kan Pak Fendi ini usianya sekarang baru 30-an dong, pasti kan ya, Pak ya? Belum nyampe 32. Belum nyampe bahkan? Ya. Why? Apa yang membuat Pak Fendi memutuskan untuk oke lah, bisa nerusin lah ini? Iya. Jadi ceritanya sebenarnya menarik ya. Sebagai etnis Tionghoa, biasanya tuh kan kalau misalkan orang tua punya bisnis, itu biasa orang tuanya yang nyuruh anaknya malah lanjutin bisnisnya kan. Tapi kebetulan saya bersyukur punya orang tua yang memberikan kebebasan kepada saya untuk milih future-nya tuh mau urusin apa sih gitu. Jadi sebetulnya keputusan untuk saya akhirnya terjun dalam bisnis itu keputusan saya sendiri gitu. Jadi waktu di tahun 2017 sebetulnya saya punya usaha sendiri, itu bergerak di video production dan animasi. Jadi kita nge-handle commercials untuk seperti kayak BCA, Mayora, terus dan beberapa brand lain lah ya.
Waktu itu tim saya ada 8 orang kira-kira. Lalu suatu hari saya ngelihat ibu saya itu lagi nangis, Ibu Regi. Ya. Why? Nangis itu saya tanyakan kenapa. Oh, ternyata beliau ini lagi stres karena harvest ini tuh rugi sebetulnya. Karena sebetulnya kalau misalkan kita ngomong perusahaan yang sudah lebih dari 30 tahun, pasti ada sisi sentimentalnya ya. Ini bukan sesuatu yang dibangun dalam 2-3 tahun gitu. Yeah. Ini berpuluh-puluh tahun kan. Dan waktu itu kebetulan memang akhirnya berpikir untuk crossroad antara ini mau ditutup atau mau dilanjutin gitu. Jadi akhirnya saya setelah mikir-mikir panjang, saya nggak punya alasan yang cukup konkret untuk saya mempertahankan perusahaan saya yang lama, karena menurut saya ini ada jerih payah, ada banyak orang yang masih bekerja di situ. Kalau misalkan tutup kan artinya banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaannya lah gitu. Akhirnya saya ajak ngobrol sama ibu saya dan malah dia nanya gitu, kamu serius mau ngerjain ini beneran gitu? Iya beneran. Dan akhirnya saya 2017 tengah mulai masuk ke perusahaan gitu. Saya nggak langsung jadi CEO, jadi benar-benar mulai dari benar-benar bawah gitu. Saya interview semua satu-satu dulu. Saya bilang kalau saya di sini sebenarnya mau membantu semuanya gitu. Jadi please help me to help you gitu kan dalam perusahaan ini gitu. Jadi ya itu tadi mulai ketemu dan banyak sekali perubahan yang harus dilakukan ya. Jadi bahkan dari 2017 itu 2018 sebenarnya masih rugi juga. 2019 juga masih rugi sebetulnya. Dan kita expected itu sebetulnya untung itu di 2020. Tapi pandemi ya. tapi pandemi hit dan itu pukulan sangat besar karena kita barang-barang kita tuh mayoritas di di modern trade ya, Ibu Regi. Jadi seperti Range Market, terus Ion Mall, dan mereka close ya kan, Agung dan lain-lain gitu. Jadi karena waktu PSBB itu mulai, mall itu ditutup duluan dan kita omsetnya itu drop sampai 80%. Wow, itu di 2020 awal tuh berarti itu? Iya, di April. Wah, tambah di stres dong, Pak. Luar biasa dong. Makanya sebetulnya akhirnya yang sangat penting itu bagaimana kita bisa tetap menyeimbangkan pikiran di dalam kondisi yang paling susah pun gitu. Padahal ekspektasinya tuh memang dari 2017 itu untuk ya setidaknya bisa positif lah cash flow-nya gitu. Kebetulan saya juga di komunitas pengusaha namanya EO, Entrepreneurs Community Organization. Itu di mana teman-teman saya umurnya mungkin kira-kira seumur saya, terus usahanya bagus, untungnya besar gitu kan. Saya nih di perusahaan keluarga terus masih rugi ya kan. Kadang-kadang masih minder juga, gimana sih nih usaha kan bukannya harusnya untuk untung gitu kan. Jadi 2020 itu akhirnya dengan sangat terpaksa kita harus mengecilkan tim sampai 60%, Ibu Regi. Wow. Jadi tinggal berapa tuh Pak kira-kira berarti? Kira awalnya tuh dari 100-an lebih ya. Kalau sama SPG ya, 100 mungkin 140-an gitu kalau sama SPG. Terus jadi a little over 50 gitu. Wow. Wah, nggak kebayang itu gimana rasa stresnya karena harus mem-fire orang kan ya berarti itu kan ya kan? Yes. Kalau saya ngomongnya bukan fire Bu, unhire. Oke, undo ya kayak dua undo ya. Oke. Gitu. Ya. Terus Pak, nah ini sebenarnya menarik nih Pak Fen. I mean gini, sebenarnya kan kayak kartu Harvest nih ya Pak ya. Itu kan sesuai dengan perkembangan teknologi tentunya kan ya. Saya juga penasaran gitu. To be honest gitu ya, jadi di 2017 pun mungkin kayak generasi millennials tuh sebenarnya mungkin nggak tahu tentang Harvest gitu kan, karena udah lahir dengan yang namanya gadget gitu kan. Kalau kartu kan biasa kan kita ya kayak kasih pesan ya kan, informasi atau say thanks dan lain sebagainya. Kalau zaman saya sih masih ngerasain sih Pak, tukar-tukar kayak kartu Natal ya kan, seperti itu kan. Nah,
gimana caranya Pak Fendi, dan waktu masuk di tahun 2017 itu pasti kan udah pakai handphone dong, udah gadget banget, udah Instagram juga udah di mana-mana gitu. BlackBerry waktu itu meme, udah banyak meme kan ya gitu kan, yang udah baik, udah digital semua gitu. Ya. Gimana strateginya Pak Fendi waktu itu? Jadi terus terang sebenarnya waktu pertama kali saya masuk itu kartu ucapan bahkan sudah nggak diproduksi sama sekali. Oke, di 2017 itu berarti ya, di Harvest. Jadi itu kita drop itu sudah sejak 97-98 untuk omsetnya sendiri. Jadi di mana kartu ucapan dulu harganya 2.000, terus mungkin ongkirnya 2.000-an juga lah ya gitu. Terus handphone masuk, bisa di-charge dengan gampang, harganya cuma 350 perak sekali kirim. Ingat ya Bu, zaman itu ya? Iya. Nah, terus orang dapat pesan itu instan, langsung dapat gitu. Dan telepon pun juga jauh lebih mudah ya, tambah lama ya. Awal-awal berkabel, terus hilang kabelnya, dan sekarang mulai bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi kalau untuk menjawab tadi pertanyaan tentang kartu ucapan, sebetulnya kartu ucapan sekarang ini itu fungsinya tidak, kalau menurut saya tidak tergantikan oleh SMS ataupun WhatsApp. Karena bisa bayangin nggak kalau ibu dikasih ucapan ulang tahun, satu dikasih WhatsApp, satu dikasih kartu. Lebih senang yang mana kira-kira? Lebih senang, iya yang kartu dong, yang ada kartu fisiknya, tulisan tangannya gitu ya, oke. Ya, jadi di mana dunia digitalisasi ini bergerak sangat-sangat cepat, kita jadi nggak appreciate hal-hal yang sebenarnya dipakai dengan effort, yaitu beli kartu ucapan, nulis sendiri, dengan goresan tangan sendiri, dikirim. Dan itu sesuatu yang menurut saya sebagai company's vision itu masih sesuai nih, kenapa kita nggak produksi lagi gitu. Dan ternyata cukup membuahkan ya, kategorinya sekarang itu top 3 untuk di perusahaan kita, kartu ucapan ini gitu. Selain kartu ucapan, tapi fungsinya tuh tapi udah berubah Ibu. Jadi kita bukan untuk komunikasi, tapi lebih ke festive events seperti ulang tahun, Idul Fitri, terus misalkan percintaan ya, Valentine's Day gitu, terus Christmas. Jadi itu benar-benar berhubungan dengan festive, dan itu saya yakin masih ada kebutuhannya. Gitu. Oke. Berarti tadi lebih memperbarui juga, lebih ke value-nya dari si Harvest itu sendiri ya Pak. Kalau untuk visi misinya berarti apakah berubah juga nggak sih? Maksudnya totally berubah. Ya, totally berubah. Beda banget berarti ya maksudnya lebih ke value-nya, memang ditekannya lebih ke value-nya, atau perubahannya itu juga sama, karena kan era transformasi nih Pak Fen, maksudnya perubahan digital apa yang terjadi di Harvest juga gitu mungkin. Ya, saya yakin sebenarnya ada ada hubungannya antara perusahaan sama tubuh kita gitu. Jadi value itu seperti pikiran kita. Korporasi itu seperti tubuh kita. Jadi sebetulnya supaya tubuh ini bisa sehat, sebenarnya pikirannya tuh harus sehat gitu. Jadi supaya perusahaan itu untuk sehat, value-nya dulu harus sehat. Value-nya harus tepat. Paham ya maksudnya saya, Bu ya? Ngerti. Jadi maksudnya kita mesti mengarahkan perusahaan itu dengan value yang sama dulu, baru semua dalam perusahaan ini nanti akan menyocokkan ke value itu tadi. Nah, kebetulan visi di perusahaan kita kebetulan itu tiap momen dalam kehidupan manusia itu patut dirayakan. Betul, visinya dari Harvest. Ya, visinya gitu. Jadi setiap kali kita mau menciptakan produk, setiap kali kita mau membuat sesuatu, itu selalu balik lagi. Ini apakah bisa membantu customer kita supaya bisa merayakan momennya dalam hidupnya gitu. Jadi akhirnya setelah dirombak semua, otomatis pasti orang-orang yang di dalam yang tidak sesuai dengan visi misi ataupun culture pelan-pelan mulai keluar gitu. Karena mereka tidak percaya dengan perusahaannya ini value yang dia believe gitu. Terus berarti sekarang nih udah waktu masuk ke 2017 tuh sebenarnya udah berat kan ya, tadi kan diceritain juga. Terus 2020 tadi udah diceritain juga, maksudnya kena pandemi dan lain sebagainya. Terus harus tadi un-hire karyawan, kan? I don't know, karena menurut aku gini, kadang kedewasaan itu kan generally-nya kan kadang dilihat juga dari usia kan ya. I mean
Pak Fendi ini sangat muda gitu kan ya. Tadi Bapak bilang semua tuh juga balik lagi ke pikiran. Nah ini menarik sih karena menurut saya biasanya orang muda itu kan justru belum dewasa dari segi mentalnya, dari segi pikirannya gitu. Gimana tuh, how do you cope those things? Maksudnya gimana seorang Pak Fendi itu bisa mengendalikan pikiran di tengah berbagai tekanan? Pasti kan tadi kan tuh harus hire orang, itu orang juga akan berpikir, gila ini orang baru masuk gitu kan ya, terus tiba-tiba mau meng-hire gue gitu kan, misalnya dan sebagainya. Gimana seorang Pak Fendi gitu mengatasi hal itu? Seorang Pak Fendi tuh kayaknya berat banget ya. Tapi ya, sebetulnya kalau dari saya pribadi ya, saya sih sebenarnya bersyukur sempat gagal waktu itu, waktu saya masih kuliah di tahun 2008. Jadi sebetulnya waktu pertama kali, ini sesuatu yang sebenarnya saya kalau bisa dibilang 6-7 tahun yang lalu tidak mungkin bisa cerita, tapi saya sekarang pede bisa cerita ini. Waktu saya pertama kali masuk kuliah itu, saya berkuliah tahun pertama tuh di Singapura. Tapi di Singapura, karena saya di Indonesia tuh sekolahnya kebetulan pakai O-level, jadi lebih cepat 2 tahun. Jadi saya waktu itu berangkat ke sana masih umur 16. Untuk S1 gitu foundation-nya. Nah, karena masih bocil nih ceritanya, masih bocil kan. Itu kerjaannya main, Bu. Iya, gitu. Main game, bagaimana? Main apa? Main game. Terus. Jadi nilainya keteteran banget, dan saya waktu itu fail di Singapura. Jadi saya nggak lulus waktu di Singapura. Tuh. Tadi di Singapura ngambil apa memang jurusannya? Sebenarnya ambilnya ada tahun pertama tuh foundation untuk masuk ke animasi. Oke. Berarti kalau di Indonesia kayak DKV gitu kah? Bukan, kalau DKV itu lebih ke printed. Kalau animasi tuh lebih ke digital ya, kayak video, semua yang bergerak di digital gitu. Jadi waktu saya fail, bahkan salah satu guru wali kelasnya itu ngomong ke saya, selama 17 tahun saya mengajar, kamu anak paling mengecewakan. Gimana Bu? Hancur nggak? Umur 16 loh itu. Cuman ya balik lagi ya, saya sangat bersyukur saya melewati itu. Menurut saya hal-hal yang seperti itulah yang bisa membuat kita tuh menjadi kita sekarang hari ini. Karena tanpa adanya trial dan error itu tadi, tidak mungkin adanya kita sekarang ini. Jadi kita benar-benar tadi ya berhubungan dengan celebrating ya. Bahkan hal yang negatif pun kita juga harus celebrate gitu. Jadi seiring dengan waktu, akhirnya saya juga senang bisa ketemu sama salah satu guru spiritual saya, namanya Om Salim. Itu yang akhirnya membuka mata saya berhubungan dengan meditasi atau hidup berkesadaran gitu. Dan itu sebetulnya mindful decision making itu yang saya bawa terus sampai sekarang, dari kehidupan personal, relationship, ataupun bisnis. Sahabat Primakom, kita akan kupas lebih lanjut mindfulness leadership dan perannya seperti apa dalam mewujudkan aktivitas bisnis yang bermakna. Jadi sahabat Primakom, jangan lupa untuk saksikan di part yang kedua ya. Oke, see you!